pagi Bapak narasumber dan juga teman-teman dari PMNDN. Pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kita selanjutnya, yaitu kegiatan kebinekaan 13, yang dimana kita mengundang narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Farehun Naam, MSN. Nah, sebelum kita memulai nanti untuk Bapak Dr. Farihuna memaparkan materinya, mungkin saya sebagai moderator, mohon maaf, sebagai moderator akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nah, nama lengkap beliau adalah Dr. Muhfarihun Naam, MSN, jabatan fungsional lektor, NIDN-nya 001 303 7504. Tempat tanggal lahir beliau di Jepara, 13 Maret 1975. Alamat rumah beliau di Banjaran, RT 2 RT 5 Bang Sri Jepara. Nomor telepon beliau 081 393 412 345. Alamat kantor ada di Gedung E 10 PKK Fakultas Teknik ya Pak Niki. Fakultas Teknik Kampus Sekaran Gunung Pati, Semarang. Alamat email beliau fahri.atworker@email.unes.ac.id. Lulusan yang telah dihasilkan S1 30 orang. Mata kuliah yang diampu beliau yaitu desain tekstil, desain busana 1 dan 2, desain seni dan dasar seni dan desain, maaf. Dan yang keempat, pengembangan desain. Riwayat pendidikan S1 beliau dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, bidang ilmu kriya seni, tahun masuk dan lulus tahun 98 sampai 2003. Judul skripsi beliau yaitu Alam Sekitar Pantai sebagai sumber ide penciptaan karya seni. Dan nama pembimbing beliau yaitu DRS Heri PH. S2 beliau yaitu dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta juga, bidang ilmu pencipta seni karya tekstil. Tahun masuknya 2006 dan tahun lulusnya tahun 2008. Judul tesis beliau yaitu Kriya Tekstil Lore Lindu. Dan dosen pembimbingnya yaitu DRS Jajang P. M. S3 beliau dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, bidang ilmu penciptaan dan pengkajian seni tahun 2010 sampai 2016. Judul disertasi beliau yaitu Pertemuan antara Hindu, Cina, dan Islam pada ornamen masjid dan makam antingan Jepara. Dosen pembimbing beliau yaitu Profesor Bustami SO. Pengalaman penelitian beliau, wah ini luar biasa ya Pak, banyak sekali. Kurang lebih ada 20 penelitian dari tahun 2007 ya Pak, tahun 2007 sampai 2021. Ini kalau saya bacakan semua nanti waktunya tidak cukup gitu. Nah, untuk pengalaman pengabdian kepada masyarakat ini juga banyak sekali dari tahun 2013 dan tahun 2021. Lalu pengalaman penyampaian makalah secara oral atau seminar ilmiah, itu juga ada 4, berapa, ini sudah kami share ke teman-teman juga. Dan publikasi artikel dalam jurnal, itu juga ini luar biasa sekali, ada 15. HKI-nya pun tidak kalah luar biasa Bapak, ini ada 23 HKI, luar biasa. Ini menginspirasi kami-kami yang junior menjadi dosen yang masih junior gitu Pak. Nah, lalu penghargaan dalam 10 tahun terakhir ini itu ada 3, mungkin ini yang bisa saya bacakan. Yang pertama yaitu publikasi presentasi karya ilmiah dosen dan perolehan hak paten dosen periode Mei tahun 2015 di Universitas Negeri Semarang. Yang kedua yaitu dosen dengan jumlah hak cipta terbanyak nomor 2 di UNES. Yang ini luar biasa, Pak. Menginspirasi sekali. Nomor 3 yaitu nomor 5 peneliti berprestasi bidang sains dan teknologi. Judul bukunya ini juga ada 6.
Yang pertama yaitu metode penciptaan seni, yang kedua industri kreatif dari limbah mebel di Kabupaten Jepara, yang ketiga yaitu pertemuan antara Hindu, Cina, dan Islam pada ornamen masjid dan makam antingan Jepara. Yang keempat, batik Semarangan, gagasan fungsi dan pesan simbolik. Yang kelima, dasar seni dan desain. Dan yang keenam, teknik hias. Nah, teman-teman, kurang lebih begitu CV beliau, yaitu Bapak Dr. Muhfarihun Naam MSN. Dan untuk nanti materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhfarihun Naam MSN ini yaitu tentang teknik kriya. Untuk Bapak narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Saya sudah bisa share atau belum, Mbak ya? Sampun, Pak, monggo. Oke. Mungkin bisa perkenalan dulu dengan teman-teman. Ini dari seluruh Indonesia. Iya, soalnya ini Mbak, biasanya sudah mantap bisa di-share, tapi nggak Oh, bisa. begitu. Nah, ini dulu. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman semua, Mbak Saidatul yang komunikasi dengan saya, kemudian ini UPT ya, UPT Layanan Internasional. Saya sangat senang sekali lah dapat diundang untuk berbagi. Nah, ini intinya kan kita share pengalaman, kemudian apa-apa yang sudah ditemukan, kita share untuk memotivasi seperti kata Mbak Saidatul tadi. Jadi nanti lebih ke diskusi seperti itu. Karena yang seusia kita ini kan mau tidak mau harus ada regenerasi. Nah, khususnya yang dari Jepara atau yang ingin mengambil nilai-nilai kearifan lokal di daerah masing-masing, saya kira bisa dimanfaatkan seperti itu. Karena penelitian saya itu sebagian memang dominan dari Jepara semua. Jadi di sana ada sejarah, ada ikon, khas-khas kearifan lokal saya angkat untuk dijadikan proposal, kemudian alhamdulillah banyak didanain seperti itu. Oke, mengenai sekilas mengenai saya ya, saya di Unisnu tidak asing, sudah menjadi tetangga sendiri ya, bagian dari kehidupan saya karena di 2019 sampai 2021 ya Mbak ya, kalau nggak salah 2021 awal itu saya juga mencoba mengajar di desain produk di Saintek di sana. Kemudian karena berbagai hal karena kesibukan dan saya, namun begitu untuk kerjasama yang lainnya kita tetap komunikasi seperti itu. Oke, tadi sudah dikemukakan oleh Mbak Moderator tentang penelitian, kemudian judul buku ini supaya saya share bersama ya, sharing untuk berbagi. Nah, sudah kelihatan Mbak? Sudah ya? Kadang itu. Sudah ya, terima kasih. Nah, ini judul buku untuk kita sama-sama belajar lah. Intinya ini kan ada beberapa hal yang kemudian saya catat sebagai kearifan lokal dan dari semua daerah. Nah, teknik kriya, kita sendiri tahu bahwa kriya itu ada kriya kayu, tekstil, kemudian logam, keramik, apa yang kurang ya, kayu, kulit. Nah, saya coba merangkum di sini semua, bukan hanya pada artefaknya, tetapi sejarahnya. Untuk daftar isinya kurang lebih seperti ini, jadi ada beberapa pengertian kriya itu sendiri, kemudian teknik kritik terhadap karya kriya, kemudian ada kriawan-kriawan yang ada di Indonesia, tentunya yang di abad sekarang ya, kalau kriawan-kriawan yang dulu misalnya para empu, kemudian pencipta barik dan lain sebagainya juga saya sebut nanti di bab selanjutnya. Kemudian juga ada ornamen dan seni kriya. Karena kalau kita bicara ornamen itu tidak lepas dari kriya, walaupun
kriya sendiri belum tentu ada ornamennya, ada beberapa karya yang seperti itu. Tapi ini sangat identik dan ornamen sendiri menjadi sebuah cabang ilmu pengetahuan di bidang seni yang lain. Kalau kita melihat kriya ornamen yang berkembang di Timur Tengah misalnya, itu kan ada beberapa penghindaran ya, penghindaran bentuk-bentuk makhluk hidup, kemudian dijadikan flora dan geometris. Jadi di sana ada temuan karena sebuah batasan menjadi penemuan yang disebut kalau orang-orang Eropa itu berbau Arabik. Jadi ada ornamen-ornamen yang memang geometris, kemudian hanya flora, tidak ada fauna. Ini suatu solusi inovatif ketika menghindari bentuk-bentuk yang tidak diinginkan. Nah, kemudian di buku itu nanti gimana? Itu screen-nya nggak jalan. Screen-nya nggak jalan, Pak. Oh, Mohon maaf. coba saya ini lagi, Mbak. Tapi tadi sudah terlihat ya? Terlihat ya? Terlihat namun nggak jalan, Pak. Nggak bisa dibuka PPT-nya sepertinya kalau di kami. Itu dicoba diulang sekali lagi, Pak. Ya. Nah, itu makanya ini coba saya share. Sebentar, bukan yang ini ya. Saya stop dulu. Kemudian saya buka. Ini nggak bisa. Seperti tidak kelihatan. Coba saya coba lagi. Klik. Kelihatan? Kelihatan, Mbak? Sudah, Pak. Oh, itu. Makanya kadang itu kita ngomong, kadang nggak jalan. Makanya saya tanya. Oke, ini jalan ya? Kelihatan ya? Oke, saya teruskan. Bapak, sudah jalan. Jadi tadi sampai apa itu kriya, kemudian definisi kriya, kemudian ornamen. Oke, ornamen. Nah, kemudian ada kriya kayu, sejarah seni kriya kayu, pengertian kriya kayu, kemudian bahannya apa saja, kemudian jenis alatnya untuk ukir, karena kita nanti membahas sedikit tentang perkembangan ukir di Jepara. Kemudian teknik penciptaannya, kemudian juga saya bahas juga tentang kriya tekstil, sejarah kriya tekstil, konsep dasar kerajinan tekstil, bahan dan alat, ya, termasuk jenis-jenis tekstil, ada batik, anyaman, kemudian makram, dan lain sebagainya. Kemudian juga kriya keramik. Jadi pembuatan keramik, fungsi seni keramik, contoh hasil kerajinan keramik. Kalau teman-teman yang sudah ke Jepara, coba selain di kriya kayu diukir itu, kalau Anda ke Mayong itu juga ada keramik. Jadi Anda bisa melihat proses produksinya, kemudian karyanya apa saja ada di sana, di Mayong. Jadi di Jepara itu selain kayu juga tekstil, logam itu dikriya, tekstil di troso, kemudian batik itu menyebar, ada di beberapa, di Badengan, di Mlonggo, di Bangsri itu ada. Untuk yang tekstil, tenun di troso khususnya, kemudian yang logam itu di kriyan, yang untuk kulit sejauh ini belum ya, ada beberapa tapi tidak mendominasi. Kemudian setelah itu kriya kulit juga saya sebut. Jadi pengertian kulit dari macam-macam kulit bersama perkamen itu ada di sini, terus teknik pembuatan kriya kulit. Dan untuk kriya kulit ini saya kira kita semua tahu cukup bagus ya perkembangannya, karena di sana diproduksi untuk jaket, kemudian untuk tas, untuk sepatu dan lain sebagainya. Dia beriringan dengan produk busana ya, pelengkap busana, fashion. Kemudian kira logam, sejarah logam, pengertian logam, prosedur pembuatan, hasil karya, teknik pembuatannya, contoh produk kriya logam. Dari buku itu tentu ada daftar pustaka, kemudian daftar gambar. Karena ini membedah buku, jadi saya perlihatkan sebagian. Jadi ada lukisan kaligrafi, kemudian beberapa gambar tentang produk. Nah, ini saya coba
Di buku itu masih jalan ya. Di buku itu ada, saya singgung tentang kapak candrasa. Lah, kapak candrasa ini apa? Kapak candrasa adalah kriya dari bahan logam atau kriya logam yang ditemukan, merupakan karya leluhur kita. Nah, ini kriya logam ini ditemukan sebagai bentuk bahwa leluhur kita sudah membuat suatu karya yang difungsikan, yaitu kapak, yang namanya kapak candrasa. Setelah ditemukan logam, kemudian dibuat untuk mempertahankan kehidupan, untuk berburu dan keperluan lain sebagainya. Kemudian untuk membuktikan bahwa benda-benda atau alat persenjataan itu memang benar-benar diciptakan oleh leluhur kita yang ada di Nusantara, maka saya juga mencoba share tentang bagaimana sebuah relief itu membuat ada cerita, ada bukti otentik yang memperlihatkan aktivitas pandai besi ya, orang-orang yang membuat pandai besi. Nah, ini di relief Candi Sukoh ya, di Baselan atau tempat pembuatan keris. Ini di buku tersebut juga saya singgung. Jadi ternyata keris itu memang benar-benar selain diciptakan bukti-bukti sejarah yang menginspirasi, bukti-bukti sejarah berdirinya kerajaan atau kesultanan, itu memang sudah diciptakan dengan bukti yang lain, yaitu bukti sebuah artefak relief di sebuah candi. Sama halnya dengan yang ada di Candi Borobudur misalnya, atau di candi-candi yang lain, misalnya ada relief yang menggambarkan tentang perahu tradisional. Nah, itu bukti bahwa nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Biasanya mereka menggunakan media sebagai pengenalan untuk generasi berikutnya ya. Kita semua tidak tahu apa konsep mereka supaya generasi kita yang sekarang hidup ini mengetahui, atau memang sebagai persembahan sebuah bangunan atau dan lain sebagainya, tetapi itu merupakan media valid untuk kita ketahui bahwa oh ternyata mereka itu seperti ini, leluhur kita seperti ini, itu ada di beberapa relief. Kemudian, nah, bukti bahan-bahan juga ditemukan. Ini sejumlah bahan pusaka kuno yang ditemukan dan tersimpan di Kradenan, di Blora. Ini kalau tidak salah batu meteor ya, karena membuat keris itu, nah ini yang menarik, ketika empu itu bertapa misalnya di gunung, kemudian ada sesuatu yang jatuh, itu meteor, tapi mungkin persepsinya kan lain. Wah, ini wahyu, ini ilham, ini apa namanya, yaitu begitu muncul, kemudian diambil, ditunggu dingin karena batunya itu kan luar biasa. Saya pernah punya keris, itu memang batunya seperti batu meteor, ketika dimasukkan ke air itu terlihat kelip-kelip itu. Nah, ini adalah merespon sebuah meteor, fenomena alam, kemudian dijadikan benda pusaka, dan memang batunya kan istimewa, tidak semua batu bisa sama, dan pencapaiannya itu unik ya, dengan bertapa kemudian ada jatuh, kemudian dianggap wajib dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, ternyata dibuat bahan keris itu luar biasa, menciptakan pamor itu dari selain dengan ritual-ritual tertentu. Nah, ini di kriya logam juga kita tahu ya, bahwa keris misalnya keris Empu Gandring, kemudian kisah Ken Dedes, Ken Arok, Tunggalametung, yang kemudian Tunggalametung dibunuh Ken Arok, kemudian Ken Dedes direbut, kemudian ada putra pangeran, kemudian terjadi peristiwa perebutan tahta ya. Kemudian ada kematian Kebu Ijo, kematian Ken Arok dan lain sebagainya, ada di buku ini. Jadi nanti bisa dilihat ya. Jadi sebuah karya leluhur kita dari kriya logam itu ternyata
berpengaruh pada berdirinya sesuatu kedaulatan, baik itu kerajaan atau kesultanan, bahkan sampai ke republik. Ya. Jadi itu tidak terhindarkan bahwa karya-karya itu mempengaruhi ya, walaupun pengaruh itu pengaruh buruk tentu ya, karena tetapi untuk mempertahankan kekuasaan biasanya memang ada pertahanan, perseteruan, peperangan, dan salah satunya adalah keris. Secara tidak langsung keris juga berperan dalam membentuk sebuah kedaulatan sampai ke bentuk republik saat ini ya. Selain senjata-senjata lain, senjata-senjata yang lain misalnya panah, kemudian tombak dan lain sebagainya. Nah, kemudian kira kayu sendiri ini di zaman prasejarah sudah dapat dilihat ya dari zaman-zaman sebelumnya. Nah, yang terpenting itu bukti-bukti yang ada di peninggalan-peninggalan istana misalnya. Kalau Anda baca Babat Jawi, kemudian kitab Nataragama dan lain sebagainya, itu ada kisah-kisah, ada narasi yang menyebutkan bahwa ukiran-ukiran kayu Majapahit, istana Majapahit itu sangat indah, bagus. Nah, ini adalah salah satu bentuk perwujudan dari kriya kayu. Kemudian difungsikan menjadi industri ya. Industri baik pertama home industry ya, kalau di Jepara Anda mungkin kalau Jepara lihat dulu ya di era 2000-an 1997 98 sampai 2000 itu zaman sebelumnya itu zaman keemasan, kemudian saat reformasi ada sedikit penurunan karena berbagai hal. Nanti kita coba share yang itu ya perkembangannya. Jadi intinya kayu itu memang sudah diciptakan dari leluhur kita sampai saat sekarang. Kemudian di sana juga nanti ada buku itu juga ada beberapa karya saya yang saya ulas dan karya teman-teman yang saya ulas berdasarkan kriterianya, kriya kayu, kriya tekstil, dan kriya keramik. Ini yang kriya kayu, kemudian ini kriya kayu. Ini salah satu karya seniman Roni Sunarasan ini di daerah Kodono. Kalau nanti Anda berkunjung ke Jepara, saya rekomendasikan ke sana. Beliau itu menciptakan sebuah karya yang kekinian. Jadi misalnya bentuk HP, bentuk buku, dan lain sebagainya diukir. Ini bisa melihat ke sana. Dan selain itu juga ada beberapa karya yang fungsional. Jadi kalau Anda di Jepara jangan lewatkan untuk ke sana. Kemudian untuk yang kriya tekstil, saya coba mengulas tentang motif-motif yang tradisional. Batik ya, motif batik yang tradisional, kemudian motif-motif batik yang sekarang berkembang, milenial lah. Pengaruh-pengaruh zaman sekarang, terutama di pantai utara itu banyak berkembang batik-batik yang modern, yang ada yang mengkombinasikan antara tradisional dengan modern. Itu juga saya kupas di sana sedikit banyak, bisa dilihat. Kemudian contoh-contoh karya saya. Nah, ini saya coba mengambil tentang sejarah Ratu Kalinyamat, momen-momen beliau saya jadikan batik. Ini juga nanti bisa ada di sana ya. Oke, kemudian ini kebesaran. Nah, ini kita coba ke perkembangan seni ukir di Jepara ya, kaitannya dengan buku tadi. Memang saya tidak spesifik khusus untuk perkembangan seni ukir Jepara, tetapi dia masuk di wilayah kriya kayu. Nah, kalau bicara perkembangan seni ukir di Jepara ini memang sudah lama diproduksi, sudah lama hadir. Kalau kita runtut ya, itu kalau Anda melihat ke Masjid Mantingan, itu di sana ada ornamen yang ditempel di dinding, itu nanti perkembangannya diaplikasikan di kayu karena benda-benda fungsional atau industri kayu yang ada sekarang itu bahannya dari kayu, bukan dari batu. Nah, paling tidak
Kalau membuktikan bahwa itu dari sejarahnya berkembangnya ukir itu dari Mantingan, kalau kita runtut secara detail, tentu nggak bisa dibuktikan secara detail ya, tetapi paling tidak pengaruh itu ada. Ketika sebuah peradaban itu ada, kemudian peradaban itu mengajarkan baik itu filosofi, terus ilmu pengetahuan, kerajinan. Nah, ini ada kaitannya, pasti ada kaitannya. Ketika di Sleman itu banyak patung, nah itu kan ada sejarahnya pembuat patung, kemudian keris dan lain sebagainya. Dan yang ini di Jepara ditemukan artefak yang sangat luar biasa. Saya rekomendasikan, mungkin yang sudah di Jepara sudah pernah ke sana ya. Kalau yang belum silakan ke sana, nanti mampir ke Masjid Mantingan. Di sana ada artefak yang disusun di sebuah bangunan, dan anehnya yang menakjubkan adalah tidak hanya flora tapi fauna. Cuman ada beberapa yang distilir karena ada beberapa mazhab, beberapa paham tidak boleh di sebuah masjid itu menciptakan gambar-gambar realis. Nah, ini juga suatu kearifan lokal yang luar biasa, menerima sebuah karya tetapi tidak menghilangkan. Seperti wayang ya, wayang kulit. Itu kalau Anda lihat wayang yang bentuknya realis adalah wayang Hindu Buddha yang ada di Bali, itu bentuknya realis. Jadi tangannya tidak terlalu panjang, hidungnya juga tidak terlalu panjang, tetapi ketika diakomodasi oleh para wali, khususnya Sunan Kalijogo, wayang itu distilir, jadi hidungnya panjang. Kalau Anda melihat Gatot Kaca itu ya, nanti bisa di browsing, itu kan jadi panjang, tangannya menjadi sampai ke lutut lebih ya, terkukunya. Tetapi itu menjadi sebuah kelaziman yang tidak asing ketika itu kita lihat, semakin itu ya semakin bagus, tidak realis, tapi distilir. Nah, ini sebuah penerimaan sebuah karya dengan toleransi yang tinggi, tetapi penyampaiannya tetap tersampaikan ke masyarakat, bahkan menjadi media sebuah dakwah. Nah, kalau pengertian ukir sendiri ada membuat ragam hias, kemudian diwujudkan atau diaplikasikan pada bahan apapun, tetapi di sini kita lebih fokus ke kayu. Dibuat tidak rata karena di sana ada leman, ada gunungan, kemudian ada uler dan lain sebagainya. Mengukir berarti menggusingkan gambar-gambar dan huruf pada plat-plat ya dari kayu atau logam, tapi kita saat ini lebih ke kayu. Tahap-tahapan perkembangan seni ukir, ada ukir klasik, terus pengaruh Islam, terus pada masa Raden Ajeng Kartini, kemudian masa Republik ya, sesudah kemerdekaan. Kita di Nusantara itu kan pertama di kerajaan. Kerajaan berubah karena berbagai pengaruh menjadi kesultanan. Kesultanan karena ada beberapa sultan ya di wilayah Nusantara itu, kemudian disatukan menjadi sebuah bentuk yang disebut Republik Indonesia. Oke, kemudian tahap perkembangan seni ukir klasik. Kalau dilihat di candi-candi itu memang banyak hiasan-hiasan yang dijumpai pada bagian bangunan ya, rumah bangunan itu bisa candi, bisa istana, tapi yang masih banyak masih bisa terlihat kevalidannya, autentiknya itu di candi-candi. Oke, kemudian beberapa bentuk ornamen, ini ada kura-kura, kata, swastika, hiasan sering dihubungkan dengan sebagai lambang binatang-binatang atau lambang matahari ya. Kemudian ada lidah api, kapal, pilin berganda, kemudian pohon ayat, banyak sekali itu. Nah, ini contoh ornamen Jepara. Contoh ornamen Jepara itu kalau Anda amati ya ada unsur-unsur pohon merambat. Nah, pohon merambat itu kan bisa ketela, bisa kangkung dan lain sebagainya. Ada buahnya di sini, buah wuni ya kalau dia. Cuman ini sebuah kombinasi antara buah wuni atau pohon yang merambat. Nah, ini
perlu dikaji lebih dalam, tapi yang jelas ini adalah pohon-pohon merambat dengan bentuk yang daunnya memang tajam ya, tajam tapi dia meliuk-liuk. Kalau di Madura, kalau motif ornamen Madura itu kan tajam-tajam tapi tidak meliuk-liuk. Kalau di Jepara tajam-tajam meliuk-liuk. Nah, ini bisa jadi ada beberapa filosofi yang mengartikan bahwa karakter orang Jepara itu ya ada ketegasan, tetapi saat-saat tertentu juga luas, dinamis. Ya, seperti itu. Ini perlu kajian lebih dalam karena tidak mengangkat tentang ras atau apapun, tetapi biasanya atau ada beberapa pendapat bahwa menggambarkan sebuah karya itu bisa jadi karakter senimannya juga ada di situ. Oke. Kemudian bicara tadi sudah saya singgung bahwa kriya kayu atau ukir kayu itu ada saut pautnya, ada keterpautannya dengan Masjid Mantingan ya, ornamen-ornamen, artefak-artefak yang ada pada masjid dan makam Mantingan. Sudah tahu ya, beliau adalah Ratu Kalinyamat yang sejarahnya pernah menyerbu Malaka, ya, membantu masyarakat yang ada di Malaka, membantu untuk menyerang Portugis. Nah, beliau pada waktu kekuasaannya di abad ke-16 membangun sebuah rumah bangunan, yaitu rumah bangunan untuk ibadah atau disebut masjid. Nah, masjid itu dibantu oleh membuat ornamen di masjid itu dibantu oleh pateh yang bernama Pateh Sungging Badar Duwung ya. Atau dalam istilah Cinanya Ciwiguan ya. Dan beberapa sunan yang mempengaruhi, mendukung, ada Sunan Kalijogo dan lain sebagainya. Ini dari Qurtubi, saya kutip dari Qurtubi bahwa peran Ratu Kalinyamat membuat ornamen masjid dan makam Mantingan itu berpengaruh pada perkembangan ukir. Karena setelah abad kemudian berlanjut sampai sekarang ternyata banyak ditemukan ukir-ukir, perajin ukir, baik karyanya dan industrinya. Nah, peran Pateh Badar Duwung tadi ditunjukkan pada ukiran pada dinding masjid. Beliau Ratu Kalinyamat membuat masjid yang ada ornamennya yang dibantu oleh Pateh ya. Namanya Pateh siapa tadi? Pateh Badar Duwung. Pateh Badar Duwung ditunjukkan pada ukiran pada dinding masjid yang terbuat dari batu kuning ya, bermotif Cina, kemudian ada flora dan banyak. Saya rekomendasikan Anda ke sana. Nah, ini beberapa contohnya. Nah, ini beberapa contoh ornamen-ornamen yang ada di Masjid Mantingan. Ini di bagian samping masjid kanan. Nah, ini berundak ya. Kalau Anda melihat bangunan berundak, candi berundak itu seperti ini dari atas, ini bagus dan banyak ditiru oleh bangunan-bangunan sekarang ya. Kemudian ada bentuk-bentuk seperti ini yang di jerambah masjid di dalamnya ya, segi 4 bentuknya. Kemudian ini juga bentuk-bentuk kolom. Kemudian ada yang di depan makam itu ada seperti ini, kemudian ada kalau ini dibesarkan, kalau Anda melihat ke sana ini jambu ya. Jadi buah jambu yang dijadikan ornamen kemudian ditempel di dinding. Ini ornamen-ornamen Arabik atau Cina. Kemudian ada di sana juga ada ini kuda ya. Bentuk kuda yang disetiler. Kalau Anda lihat ini adalah bentuk kuda, kemudian ekornya dikembangkan menjadi bentuk seperti ini. Kemudian ada bunga teratai. Filosofi teratai itu kan dia tumbuh di lumpur tetapi tidak menjadi jelek. Walaupun lingkungannya lumpur juga dia tetap tumbuh bagus, apalagi di tempat air-air yang jernih. Jadi filosofinya kita usahakan seperti itu ya. Kita tetap
ideal, terlihat bagus, tetap berperilaku bagus walaupun di lingkungan kita kurang bagus seperti itu. Filosofi Bunga Teratai kemudian dijadikan sebagai untuk bersila dewa sampai nanti di. Kemudian setelah zaman di abad ke-16 ya, kemudian ada lagi tokoh kita ya, seni ukir pada masa Raden Ajeng telah ditemukan di atas zaman Islam, tidak ada menunjukkan adanya perubahan. Kemudian Raden Ajeng Kartini tercatat sebagai tokoh yang telah mengembangkan dan memajukan seni ukir di bidang kebudayaan. Ia banyak mencurahkan perhatiannya ya, kaum perajin ukir, kemudian karya-karya seni ukir yang dipastikan perajin Jepara sebenarnya merupakan potensi yang dapat dikembangkan oleh pada masanya, pada waktu Raden Ajeng Kartini itu. Sehingga peran Raden Ajeng Kartini juga tidak bisa dikesampingkan ya. Raden Ajeng Kartini ini tercatat dalam sebuah sejarah tidak saja untuk memajukan seni ukir, tetapi menjadikan kerajinan bersifat industri, jadi menjadi home industri, termasuk motif lunglungan, kemudian motif-motif yang lain dinamakan motif Jepara asli. Raden Ajeng Kartini sebagai orang yang telah berhasil merintis, mendorong dan menciptakan iklim baru dalam pertumbuhan seni-seni ukir kayu, kemudian berlanjut sampai sekarang, sampai industri kerajinan ukir atau industri mebel atau industri furniture. Nah, ini pada seni ukir sudah proklamasi kemerdekaan sampai Indonesia saat ini ya, sekarang. Ada motif Pajajaran, motif Jepara, motif Bali, dan lain sebagainya. Suaraku gak masuk. Nah, ini adalah salah satu fenomena yang cukup menarik dan menggelitik ya, ketika ornamen-ornamen itu dikembangkan, dibuat gapura, dibuat pintu penghias ornamen di pintu gerbang masuk sebuah kota atau wilayah atau bangunan atau desa juga. Di desa saya itu ada ornamen Jepara yang terbuat dari batu, ada juga yang dibuat dari semen. Nah, ini tidak berdampak langsung pada perajin ukirnya ya, karena perajin ukir itu kan mengukir di kayu, tetapi yang di batu ini biasanya tukang kayu atau logam, ada ya logam ya, yang di kota dekat Pemkat itu terbuat dari logam. Jadi tidak secara langsung berpengaruh pada perkembangan atau kemakmuran ya, atau potensi para pengukir itu tidak langsung berdampak pada mereka. Tapi memang ini sebuah ikon ya. Ikon yang diciptakan besar gitu, tapi yang menciptakan keahlian lain, bisa ahli bangunan atau karya yang lain. Nah, kemudian di era sekarang itu ada pasang surut ya, pasang surut kerajinan ukir karena ada berdirinya industri garment. Nah, ini sangat menjadi dilema ya. Satu sisi Jepara butuh pekerjaan masyarakatnya, kemudian satu sisi budaya ukir atau kerajinan ukir harus tetap berjalan, harus tetap ada. Tetapi kenyataannya, faktanya, industri garment ini mengalami perkembangan yang pesat, ya, baik dalam pasar dalam negeri maupun ekspor. Nah, ini di Abdi Salam 2014 itu bukti bahwa karakteristik industri garment nasional itu kan satu, padat karya ya, industri yang padat karya. Jadi industri garment itu merekrut banyak pekerja, terutama perempuan-perempuan itu untuk menjadi karyawannya. Nah, pada saat sebelum industri garment itu datang, para perempuan muda atau ibu-ibu muda ya, mami muda itu biasanya kan ngamplas. Kalau di sana disebut DJ, itu ngamplas
ngamplas karya-karya ukir. Jadi ini berpengaruh pada finishingnya, produksi operasional produksi, kemudian volume produksi berkurang karena adanya industri garment yang ada di Jepara. Nah, selain itu berorientasi ekspor. Garment ini ekspor. Kalau ukir kan ada yang ekspor juga ada yang lokal. Nah, ini dan ekspor itu biasanya volumenya besar, butuh produk yang besar sehingga berpengaruh pada karyawan yang besar. Sehingga tadi ada banyak alih profesi. Nah, garment juga didukung industri yang lain, ya. Adanya industri-industri lain yang menjadi bahan pendukung dalam pembuatan pakaian seperti benang, aksesoris. Keberadaan industri baik skala besar maupun kecil memberikan pengaruh dan terhadap kondisi sosial ekonomi. Ini salah satu kenapa industri garment banyak sekali mempengaruhi perkembangan ukir. Namun begitu dampak positif industri garment meningkatkan perekonomian masyarakat ini jelas memicu timbulnya beberapa bidang ekonomi seperti perdagangan dan kos-kosan, ya, karena biasanya yang dari jauh itu kos di dekat perusahaan garment. Saya kira itu dari saya, Mbak Moderator, mungkin bisa disambung dengan diskusi. Saya lebih berharap untuk diskusi yang lebih panjang. Kalau tidak tercover di sini bisa di forum yang lain seperti itu. Monggo, Mbak. Ya. Oke, terima kasih Bapak narasumber. Ini waktunya untuk Q&A buat teman-teman. Silahkan untuk mengajukan pertanyaan untuk Bapak narasumber. Materinya ini sangat menarik ya, karena memang kita tahu kalau ukir itu memang identik di Kabupaten Jepara. Nah, ini beberapa yang disampaikan beliau memang tentang teknik krianya itu sendiri. Mari teman-teman silahkan. Bisa langsung open cam dan open mute. Halo teman-teman. Ya, hadir Miss. Yuk. Saya Miss. Ya. Mau nanya. Silakan nama lalu universitasnya di mana ya? Ya baik. Jurusannya juga. Oke Miss. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak. Nama saya Ahmad Farhan, biasa dipanggil Farhan. Asal kampus dari Universitas Hasanuddin, Prodi Ilmu Administrasi Publik, semester 7. Jadi, baik, yang ingin saya tanyakan terkait dengan materi atau kebinekaan teknik kriya pada pagi hari ini adalah terkait dengan seni ukir yang berkembang di Jepara hingga saat ini. Sebagaimana kita ketahui kan, seni ukir itu dikembangkan mula-mula pada masa kerajaan Jepara pada masa itu, dan kemudian dikembangkan atau diawali oleh Sumbing Badardung. Nah, pertanyaan saya, bagaimana atau apa kiat-kiat dari para pengrajin terdahulu itu kemudian bisa hingga bisa melanjutkan teknik ukir tersebut hingga saat ini masih bisa bertahan di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan, Kak. Terima kasih. Oke. Sebelum dijawab mungkin langsung pertanyaan dulu ya Pak, nanti baru dijawab semuanya. Atau berkenan mau menjawab dulu Pak? Dijawab dulu nggak apa-apa,
biar lebih Oh, fokus. begitu. Mas Enggak, apa tadi Mas Rizky ya? Farhan. Oh, Ini Iya, Farhan apa Mas Pak Rizky? soalnya. Itu namanya Farhan. kan. Siapa yang tanya? Mas Farhan ya? Rizky. Ini Oh, jadi yang Farhan. Ya Mbak, ini bagus sekali pertanyaannya. Nanti diapresiasi. Kasih buku ya. Ini masih ada beberapa buku. Nanti bisa dikirim ya. Bisa dikirim lewat Mbak Ayu. Nanti saya kan sering ke Jepara. Nanti saya sana biar lewat apa PT internasional ya. Biar lewat situ Ya, nanti betul, Pak. semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Wah, Jadi selamat ya Farhan ya. Dapat ya. buku. Karena memang gini, Mbak. Saya itu kalau ngajar itu beda dengan masa kita ya. Jadi ya mungkin yang di sini tidak, tapi di mahasiswa saya itu kalau disuruh tanya itu susah sampai diiming-imingi nilai baru mau. Itu kalau ketika Ya, ada pembicara dari luar. Ini bagus sekali. Jadi betul. pertanyaan adalah bagaimana eksistensi atau ukir itu masih sampai sekarang bertahan ya walaupun banyak dinamikanya. Seperti ini. Memang lingkungan itu sangat berpengaruh. Ketika sebuah komunitas atau perkampungan atau masyarakat itu seniman, misalnya pembuat keris, nah itu biasanya empu-empu di sana anak-anaknya, saudaranya, tetangga yang terdekat ikut membuat. Kemudian juga batik. Batik itu biasanya kan Pekalongan ya, di Pekalongan atau di Jogja atau di Surakarta atau di Solo. Itu biasanya lingkungan, Mas. Lingkungan sangat berpengaruh, kemudian ada stakeholder yang lain, misalnya didirikannya sebuah lembaga. Di Jepara itu kan ada SEMIK. Sekarang SMK 2, dulu SEMIK. Saya juga dari sana. Di SEMIK itu juga ada materi ukir, ada jurusan, di jurusan dulu ya, ukir. Nah, jadi beberapa faktor itu mempengaruhi, kemudian, tapi memang ada beberapa yang tidak semua ya, hanya sebagian kecil tidak suka, kemudian tidak bisa meneruskan, apalagi sekarang pekerjaan, IT, dan lain sebagainya mungkin lebih menarik, jadi berkurang. Tetapi pada prinsipnya, kenapa sebuah karya atau ideologi juga bisa, karena pengaruh lingkungan itu kemudian dikembangkan, kemudian yang bapaknya tukang ukir, anaknya tertarik, kemudian bapaknya merasa, wah ini kalau ukir tidak diturunkan, nanti punah dan lain sebagainya, maka disekolahkan. Itu salah satunya. Kemudian pengaruh-pengaruh yang lain, misalnya rasa menyukai, ada di pendidikan dasar itu muatan lokal. Mulok ya, muatan lokal, itu juga ada ukir. Jadi seperti itu, pengaruh lingkungan, keturunan, kemudian mata pencarian. Nah, di era sebelum krisis moneter dulu itu ya, tukang ukir lumayan menjanjikan karena dibandingkan dengan tukang kayu itu kan lebih ringan ukir ya. Jadi mengukir dibawa pulang, diukir di rumah dengan sekian ornamen, sekian motif, dihargai berapa, ratus ribu, 300 ribu, bisa diborong, kemudian bisa di harian, kemudian juga ada perempuan-perempuan juga mengukir, bahkan di event-event tertentu ada lomba ukir perempuan pengukir Jepara itu juga ada. Seperti itu saya kira kurang lebihnya. Ya, terima kasih Bapak narasumber. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin mengajukan pertanyaan. Diva tadi, silakan Diva. Iya. Open cam ya. Habis maaf tidak bisa on cam, nanti suara putus-putus. Ya nggak apa-apa. Perkenalkan dulu ya Diva, perkenalkan dulu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farah Diva Moko Ago. Asal saya dari Universitas Negeri Manado, Sulawesi Utara. Pertanyaan saya itu, bentar. Prodi apa, Mbak? Diva? Halo.
Pertanyaannya, apakah ukiran-ukiran yang ada di tanah Jawa, terkhususnya di Jepara ini, tidak ingin dilebih luaskan lagi untuk penyebarannya, terutama contoh ke pulau lain, provinsi lain, contohnya ke misalkan di Manado kayak begitu, apalagi di Manado itu tidak ada yang namanya ukiran-ukiran seperti itu, jadi untuk pembuatan ukiran itu tidak ada sama sekali. Jadi mungkin apakah ada rencana atau lebih diluaskan ke bagian-bagian timur untuk ukiran-ukirannya mungkin. Terima kasih. Oke, Terima kasih. langsung aja Mbak ya. Bapak. Oke, terima kasih Mbak Faradiva ya dari Manado, Iya. Sulawesi. Saya dulu pernah ke Sulawesi nyebrang yang dekat. Oh, Sulawesi Utara. Kalau Manado Selatan Mbak ya? Utara. Utara, yang Talise itu, Pulau Talise mana itu? Oh, Manado besar, jadi saya enggak tahu itu. Saya pernah ke sana, itu program penelitian. Kalau naik speedboat itu, wah ngeri. Ombaknya besar sekali. Oke, sebenarnya kalau di kalangan akademis, itu ranahnya memang kita meng-share dengan jurnal, kemudian dengan buku, salah satunya dengan buku, kemudian penelitian-penelitian, sebatas itu Mbak. Cuman untuk yang diaplikasikan bagaimana itu diterapkan di masyarakat, ya biasanya ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi itu kalau yang ada Fakultas Bahasa dan Seni atau Fakultas Seni Rupanya, di sana ada kriya kayu. Nah, kriya kayu itu nanti kalau yang di pendidikan, ya biasanya kan mencetak guru, dan guru itu mentransfer ke masyarakat, dan masyarakat yang terdekat adalah peserta didik. Masyarakat yang terdekat pada sekolah itu peserta didik, kalau masyarakat yang terdekat di kampus adalah mahasiswa, dan salah satunya seperti ini, jadi men-share ukir. Nah, namun untuk yang lebih intens, lebih spesifik, pelatihan dan lain sebagainya itu biasanya di dinas-dinas tertentu, Mbak Faradiva. Dinas-dinas tertentu untuk mengembangkan ukir, kemudian kalau batik masih bisa diterima karena lebih banyak, lebih simpel, lebih ringan, kemudian ibu-ibu juga biasanya bisa lebih banyak tertarik, itu sudah ada berkembang di mana-mana kalau batik. Kemudian yang memang ukir itu sebatas kalau kalangan akademis ya bisa di jurnal, bisa di penulisan buku, kemudian diskusi-diskusi ini. Nah, kalau ke timur juga ada ukiran ya, kalau di sana di Asmat, di Papua itu juga ada ukiran, tapi bentuknya beda. Dia lebih sederhana, suku Asmat itu ukir-ukiran seperti itu. Kalau yang Jepara memang begitu detail, begitu rumit, flora, fauna, bahkan masuk ke realit. Nah, tapi ini saya kira awal yang bagus, nanti semoga ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait untuk pengembangan di daerah-daerah lain. Salah satunya dengan ini Mbak, membeli produk yang dari Jepara itu kan bisa, oh ini kok bagus, nah nanti kemudian tertarik untuk belajar. Nah itu termasuk dari pengembangan industri kreatif. Nah ini dikasih buku lagi nggak ya? Masih ada 2 saja cukup. Enggak apa-apa Mbak Faradiva mau ya. buku tidak, Diva? Prodinya apa Mbak ya? Saya teknik informatika sih. Oh ya ini mungkin ini Mbak bisa dikembangkan pembelian ukir dengan startup kan bisa, atau membuat aplikasi itu kan bisa toh, saya kira nanti berawal dari sini. Karena memang yang diangkat kearifan lokal itu Jepara ya memang ukirnya, jadi nanti multidisiplin. Kalau ilmu teknologi informasi dan ilmu yang lain saya kira tidak masalah. Ada lagi? Ya, yuk. Masih satu lagi pertanyaan ya, Pak. Monggo, cuman bukunya yang buku teknik ria tinggal 2 ini. Silakan. Satu lagi, silakan teman-teman.
Mereka mau bertanya, Miss, tapi takut blank katanya. Blank. Bisa di chat kan nggak apa-apa, Mbak? Iya. Itu yang Jadi izin masuk, izin bertanya. Iya. Ini siapa tadi? Mohon maaf, sinyal saya hilang. Tita, Miss. Tapi Oke, belum perkenalan. ya. Yuk, Sita. Perkenalkan, nama saya Siti Rosita Sari, bisa dipanggil Sita, dari Universitas Lampung Mangkurat, Kalimantan Selatan, dari Prodi Pendidikan Kimia. Jadi saya ingin bertanya, kan ini tentang bedah buku. Jadi menurut dipanggilnya Bapak kah? Jadi menurut Bapak apa sih daya tarik dari buku ini agar kami para pemuda nih bisa membaca, mungkin kayak tertarik dengan buku ini. Kemudian apa sih bedanya kriya sama ukir itu? Terima kasih. Ya, terima Oke, kasih. sudah Sita. Monggo, Pak. Oke, sebenarnya kriya dan ukir, kriya kayu itu ukir kayu itu bagian dari kriya kayu. Tetapi kriya kayu tidak mesti ukir. Yang tidak diukir, misalnya benda-benda fungsional, benda-benda minimalis terbuat dari kayu juga disebut kriya kayu. Tetapi intinya Pak, intinya sama ya. Intinya substansinya ada yang sama, yaitu membutuhkan skill dan teknik yang tinggi, craft. Jadi dia skillnya tinggi ya, mengukir kayu itu tidak semua orang bisa. Itu unsurnya adalah kriya, itu bagian dari itu. Jadi ada teknik yang tinggi, skill yang tinggi, keahlian, nah itu bagian dari kriya. Tetapi ukir juga sama ya kesamaannya, membutuhkan teknik dan skill yang tinggi, perlu keuletan, berlatih yang lama, dan lain sebagainya. Nah jadi kriya itu bisa ukir kayu, bentuknya, prosesnya, kemudian definisinya, tetapi tidak semua yang kriya kayu itu harus ukir. Seperti itu Mbak ya. Nanti bisa dibaca bukunya kalau tertarik. Nah, kalau untuk di bidang lain supaya menarik buku ini, karena ini bedah buku, di sini banyak cerita terjadinya perebutan kekuasaan, kemudian proses mendapatkan ilham untuk menjadi empu keris, kemudian ada romantisme Ken Dedes dan Ken Arok, juga saya sebut di situ. Kemudian tragedi Arya Penangsang ya, Arya Penangsang ketika melawan atau berperang, kemudian kerisnya dicabut, kemudian ususnya kelihatan jadi putih. Nah sampai sekarang itu kalau Anda lihat keris itu biasanya dikasih janur ya, janur putih. Nah itu sebenarnya tidak bagus ya, melambangkan sebuah tragedi berdarah menjadi estetika, tetapi itu fakta, jadi bagus. Padahal itu untean usus yang keluar ditaruh di keris, kemudian kerisnya begitu dicabut, mengikis ususnya jadi tewas Arya Penangsang. Itu salah satu isi buku ini, juga saya sebutkan proses penciptaan, pembuatan kriya itu ada trik-trik politik, tragedi perebutan kekuasaan, kemudian mempertahankan sebuah kedaulatan, kemudian makna simbol yang ada di motif batik itu saya tuangkan juga di situ. Jadi selain memamparkan sebuah fakta artefak, juga yang mengiringinya proses perwujudannya itu dari sengketa, kemudian romantisme, perebutan Ken Dedes ya. Saya kira walaupun ini tidak di daerah masing-masing, belum tentu daerah masing-masing diambil dari sini, karena kebetulan memang sepemahaman saya kriya itu kebanyakan ada di Jawa yang ditinggalkan para leluhur. Keris, kemudian batik, itu kayu itu kemudian bukan berarti yang lain tidak menarik, tidak ada peninggalan. Yang di Sulawesi misalnya ada lukisan yang di Goa itu, mungkin pernah Anda mendengar,
itu bahkan 5.000 tahun lalu sudah ditemukan, sudah dibikin dan ditemukan sekarang, kemudian diteliti oleh ilmuwan arkeolog kalau nggak salah di Australia, itu ternyata usianya lebih jauh dari terbentuknya sebuah kerajaan ya, 5.000 tahun yang lalu, menggambarkan di sana ada lukisan babi, kemudian binatang, seorang pemburu. Nah, ini artinya sebuah peradaban telah terbentuk, proses mempertahankan kehidupan, berburu di sana sudah ada. Di Sulawesi, nanti coba di-share di YouTube itu ada. Saya kira itu, Mbak. Oke, nah terima kasih Pak Dr. Mufarihun Naam. Sudah 3 penanya, mungkin sudah cukup ya karena waktunya kita hanya 1 jam saja. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak narasumber Dr. Farihun Naam karena sudah berkenan untuk memberikan motivasi, juga memberikan pengalaman kepada teman-teman tentang apa itu ukir dan juga teknik kria yang ada di Jepara. Sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama. Yuk on cam semua yuk. Yo. Kak Carlos bisa on cam nggak? Mas Sahal yang SS sapa saya. Rizky, Farhan, dan Yati Kak. Idiot ini. Mas Sahal SS atau saya? Oke. Hai Carlos. Sudah di screenshot Mbak Dian? Mas Sahal, Bu. Oh, Sahal. Mas Haru. Ada Pak Muni. Ya aman Mbak Diannya. Mas Sahal udah apa belum? Sekali lagi ya. Oke. Yuk, yang bagus. Di Pak Muni dapat kita. Udah, Mas. Sudah. Hah? Mas Sahal udah. Oke. Terima kasih. Oke, sudah. Oke, teman-teman mungkin bisa ucapkan terima kasih atau matur suwun ke Bapak narasumber. Matur nuwun, Pak. Atur suwun Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama. Syukran ya Ustaz. Dengan kesempatan. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mufarihun Naam, MSN, yang sudah bersedia untuk memberikan pengalaman kepada teman-teman PMNDN di Unisnu Jepara, karena memang mahasiswa ini dari berbagai pulau yang ada di Indonesia. Ada yang dari NTT juga Bapak ini. Mungkin satu pesan yang mungkin Bapak bisa sampaikan untuk memotivasi anak-anak muda yang ada di sini. Oke, pesan saya, regenerasi itu fakta ya. Kita yang nanti pada akhirnya harus ada regenerasi. Jadi tetap belajar, rajin-rajin cari informasi tentang beasiswa untuk sekolah yang setinggi-tingginya. Seperti itu, Mbak. Amin. Ya, mungkin satu motivasi bagi saya dan Pak Munir junior Bapak di Unisnu untuk bisa lebih meningkatkan tridharma kami. Nah, itu sering-sering buka Silip Tatmas dan Kemenristek Dikti, Mbak. Itu kan banyak. Ya, banyak betul, Bapak. Siap. Ini kita sedang memantau sih. Kedereka juga. Jadi diterima itu, saya kasih informasi juga diterima. Saya juga diterima, alhamdulillah, walaupun agak telat, alhamdulillah diterima. Ya bisa dikondisikan kita kapan ketemu untuk share upload proposal, itu yang penting.
Wah, siap Bapak, siap. Bisa untuk ke depan bisa penelitian bareng ya Pak, pengabdian Ya, bareng mungkin siap, nantinya. siap. Banyak link jadi luar biasa ini Pak. Nggih. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak. Mungkin teman-teman yang dapat buku nanti bisa ditunggu bukunya dari Pak Farihun Naam. Ya. Nanti lewat Mbak Ayu aja ya, saya ke Unisnu nanti. Oh, lewat Unisnu aja Mbak ya. Pripun Pak? Lewat Unisnu saja nanti saya kasih ke sana aja. Siap Bapak, siap. Kami tunggu di Unisnu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin bisa kita tutup teman-teman untuk kebinekaan hari ini. Oke. Oke. Saya tutup untuk acara hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan juga antusias teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini. Sampai ketemu lagi di refleksi nanti jam 1 siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jin live sih.